zalim kepada manusia. Maka bulan ini menekankan perkara pertama yang harus dijaga oleh umat Islam di pekan Muharram ini adalah tinggalkan yang namanya kezaliman Bapak dan Ibu. Kenapa Pak Ustaz? Karena Nabi pindah dari Makkah ke Madinah itu apa penyebabnya? Umat Islam pindah dari Makkah ke Madinah, peristiwa hijrah yang dijadikan nama tahun Islam. Nabi itu pindah bukan pindah-pindah gitu aja Pak. Tidak pindah-pindah gitu je Nabi itu dengan sahabat. Kenapa umat Islam itu pindah? Sebab di Makkah itu kezalimanlah memuncak. Abu Lahab, Abu Jahal naik hampir paniknya di Makkah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu agak bersuara dengan bisa ditahan dulu ibu-ibu. Pak Camat dari Pantun, kami tak ingin kalah dari Pak Camat. Pak Camat memancing-mancing malam ini. Pagi-pagi makan ketan, siang-siang makan nasi. Yang jawab salam, saya doakan begini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa boleh semangat. Ujung-ujung tak ikut. Bismillahi walhamdulillahi wassyukurillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Pengurus Masjid Al-Hidayah Ujung Batu yang sama-sama kita muliakan. Kemudian bersama kita malam ini hadir pemerintahan setingkat kecamatan, Bapak Camat yang hadir malam ini, Bapak Kapolsek atau yang mewakili keluarga besar kantor urusan agama yang juga hadir, beserta pemerintahan kelurahan atau yang mewakili. Juga turut hadir malam ini keluarga besar Bank Riau Kepri Syariah, Bank BNI, keluarga besar Bank BRI Cabang Ujung Batu. Alim ulama cerdik pandai, para guru, para ustaz yang hadir selalu kita muliakan. Kita doakan selalu agar tetap menjadi suluh di tengah kegelapan. Ini mama pemangku adat, orang-orang tua kami cerdik pandai yang didahulukan selangkah dituakan sehari, menjadi tempat bertanya minta petuah oleh anak cucu keponakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh undangan jemputan majelis yang hadir. Mungkin kami tak dapat menyebutkan undangan, pangkat jabatan, gelar, tokoh-tokoh pemuda, remaja, anak-anak kami. Insya Allah kita semua yang sedang duduk di majelis ilmu pada malam ini, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam Bapak dan Ibu, kita keluarkan ucapan
ucapan yang paling berharga, ucapan puji dan syukur kepada Allah, ucapan yang keluar dari lubuk hati akan dipandang oleh Allah. Karena yang dipandang Allah itu hanyalah yang bersumber dari hati. Allah tidak melihat ucapan, kata-kata, pangkat, jabatan, bentuk, raga dan harta kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat rupa kita. Allah tak melihat badan jasad fisik kita. Bahkan harta kita tak dilihat oleh Allah. Lalu apa yang dipandang Allah terhadap kita? Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang Allah tengok dari kita ini adalah hati, Bapak dan Ibu. Maka bersyukur itu mesti dari lubuk hati. Kalau rasa syukur itu lahir dari lubuk hati, dipastikan dia akan bersyukur dalam keadaan apapun. Tidak hanya dalam keadaan kaya, bahkan dalam keadaan miskin dia akan tetap bersyukur. Karena memang itu dari lubuk hati. Bukan hanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit pun dia akan bersyukur, Bapak dan Ibu. Karena memang dari lubuk hati. Orang yang betul-betul bersyukur pasti Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia. Yang layak bahagia itu bukan orang kaya, tapi orang kaya yang bersyukur kepada Allah. Kalau dia kaya tak bersyukur, maka harta dia tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Orang sehat kalau tak bersyukur, maka kesehatan dia tidak akan memberikan kebahagiaan. Orang miskin kalau bersyukur, dia mesti pasti bahagia. Orang sakit kalau dia bersyukur, sakitnya itu akan mendatangkan kebahagiaan. Makanya lahirkan ucapan syukur dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa Pak Ustaz? Karena tingkat ketaatan yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang sudah bisa mensyukuri segala yang Allah takdirkan untuknya dalam hidup ini. Kalaulah bisa kita terima seluruh yang Allah takdirkan, ikhlas dengan ketentuan dan takdir Allah, orang itu sudah berada di level tertinggi dalam ketaatan, Bapak. Jadi orang taat itu bukan orang yang tiap hari ke masjid, bukan orang yang bolak-balik haji umrah. Kalau dia tak bisa bersyukur, diuji oleh Allah sakit asam uratnya 10,5. Rupanya tak ke masjid, mengeluh yang keluar dari mulutnya. Boleh tinggi betul asam urat. Padahal rajin salat jemaah, diuji dengan asam urat, mulai keluar ucapan mengeluh, berarti dia tidak bisa dikatakan taat, Bapak. Orang taat itu orang yang menerima segala yang ditakdirkan, yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selawat dan salam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita tak lupa mengirimkan senantiasa, apalagi hari Jumat. Hari Jumat khusus memperbanyak selawat, ketepi zikir karena selawat di hari Jumat, Bapak Ibu. Kesamping zikir karena selawat di hari Jumat itu. Maka nanti yang pergi salat Jumat itu, yang dibacanya dalam masjid menunggu Jumat itu selawat, bukan zikir. Begitulah luar biasanya selawat di hari Jumat. Sampai-sampai berapapun banyaknya selawat, sampai ke Masjid Nabawi, di situ beliau dimakamkan. Sebanyak apapun selawat dari umat ini yang sampai hari Jumat itu kepada Nabi, Nabi akan terima itu dan akan dibalas. Balasan tertingginya adalah syafaat nanti di akhirat. Surat cinta yang kita kirimkan itu akan berbuah pertolongan, Bapak dan Ibu. Apa surat cinta itu, Pak Ustaz? Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom sudah 2 kali ke Masjid Al-Hidayah. Dulu kalau tak salah hujan hari, kalau tak salah. Ingat kan hujan?
caranya serapnya. Kami ditelepon Pak Pengurus, kami katakan ada rencananya kami ke Inhil. Tapi karena cerita orang Inhil tak selesai, akhirnya kami iakan dengan Pak Haji. Okeylah ke Al Hidayah. Ini pun ambo rindu belum main. Ambo kalau masjid AC itu sonang aja ambo. Jadi masuk ke main itu sonang. Apa lain ujung batu angin. Kan masjid itu harus AC. Masjid yang pakai AC itu insyaAllah diburu oleh jemaah insyaAllah. Daripada di luar rumah masih AC kan. Tapi pengurus yang dermawan yang lebih menghidupkan AC itu yang bagus. Karena ada masjid itu ada AC tapi hari Jumat aja hidup. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita yang membuat peringatan 1 pekan Muharram ini, mari kita nampakkan, mari kita tengokkan, bukan kita hanya menandingi peringatan 1 Januari, tapi kita akan membuktikan kepada saudara-saudara kita yang memang dia tidak lagi memperingati Muharram ini. Paham tak ni Bapak Ibu? Kita tengokkan semangat awak. Sebab umat Islam sendiri sudah banyak yang tidak semangat peringatan pekan Muharram ini. Padahal pekan Muharram inilah yang mesti kita semarakkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena manuvernya, timbal baliknya di mana? Kalaulah umat Islam tidak semangat peringatan tahun baru Islam, otomatis ini manuver Bapak Ibu, otomatis dia akan lebih semangat ketika nanti peringatan tahun baru yang sifatnya bukan Islam. Tahun baru Masehi Januari, dipastikan umat Islam itu akan semangat. Kenapa? Karena memang di sisi lain kita tak semangat peringatan Muharram ini. Itu kalau tidak bisa dicerna, tidak ada kerjaan. Artinya apa? Dua sisi ini tak bisa dielakkan. Kalau kita lebih condong ke kanan, maka yang kiri pasti lemah. Kalau kita condong ke kiri, yang kanan pasti lemah. Sebab sisi ini hanya dua. Yang pandai kanan, pasti kirinya tak begitu pandai. Ada tak orang dua-duanya hebat? Tak ada Bapak Ibu. Orang gilonya hebat ada. Maka mesti kita semangatkan. Tak bisa santai-santai peringatan Muharram ni Bapak Ibu. Kalau memang semangat jemaah pakai makan bersama, buat makan bersama. Sekali salam satu pekan, kita awali tahun baru ini dengan makan bersama. Kata orang tua-tua kita dulu, ingat sama yang meninggal, kirimkan doa. Ingat sama yang hidup, makan bersama. Ujung batu ni bukan kaleng-kaleng. Subuh saja bisa pakai makan, masa malam tak bisa? Jadi ceramahnya bukan kaleng-kaleng. Saya ceramah di ujung batu ni bisa insyaAllah ujung batu ni. Kecuali saya ceramah dengan negeri yang baru masuk agama ke dalam baru bisa merasakan wirid ceramah. Ujung batu ni sudah menjadi VIP, sudah menjadi excellent Bapak Ibu. Geleng. Subuh saya bisa disediakan nasi oleh orang-orang ujung batu. Masa malam pakai kue kotak? Orang tidur saja kita bisa menyediakan nasi, bangun orang. Apalagi orang malam bangun, pasti bangunlah karena nasi itu Bapak dan Ibu. Yang tidur saja bangun karena nasi itu. Meledak lagi jemaah besok kalau pakai makan dulu. Meledak. Tak banyak ada melodui jemaahnya semua. Pakai kue kotak saja lah melimpah. Padahal isi kue kotaknya duanya. Bisa melimpah jemaah. Boleh nasi bungkus ni. Oh, Masya Allah.
kambing Pak Pengurus. Nah itu Saya 1 ekor pula. Tak mesti kerbau, kambing aja 2 ekor makan kita semua. Kalau tak ada kambing baru ayam. Kalau tak ada ayam baru telur ayam. Oh Pak Ustaz, ribet masalah Pak Ustaz. Kita ada rumah makan standby. Bungkus 300 bungkus makan kita bersama di masjid ini. Sesuai tak? Bentang kain putih biar sajadah tak kotor. Makan, marakkan Muharram. 300 bungkus selesai semuanya. 300 bungkus. Tak bersusah-susah ibu-ibu ujung batu Masjid Hidayah. Tapi kalau bisa kambing, itu luar biasa. Awak kalau kambing itu insya Allah aman awak. Tensi Pak Ustaz. Awak kalau tak dapat kambing itu tensi awak. Ini bukan saya menyinggung Pak Pengurus tak. Sebab kerja ini tak bisa oleh pengurus kalau tidak ada dukungan jamaah. Jadi pengurus tak perlu berkecil hati. Yang tersinggung ini kita semua Bapak Ibu. Orang kaya tersinggung, pengurus tersinggung, jemaah tersinggung. Kenapa? Tak ada jaminan di Masjid Hidayah ini eksis peringatan Muharram. Boleh jadi 10 tahun nanti tak ada lagi peringatan itu. Kenapa? Karena yang akan berpuasa anak-anak muda hari ini yang tak ada pengekangnya acara ini. Tapi kalau kita kekang mereka, kita rangkul mereka dengan sesuatu yang indah yang akan diingat mereka berpuluh tahun. Insya Allah, jangankan 10 tahun, 50 tahun yang akan datang, Masjid Hidayah tetap seperti ini Bapak dan Ibu. Tapi apa jaminannya? Makanya kita buat semangat. Jangan santai-santai. Sesekali ini kan bukan mirip biasa ini Pak. Betul enggak? Yang diundang Ustaz dari luar. Kalau kami insya Allah dibawa makan, tapi kami ingin makan bersama Bapak. Kalau kami dibawa makan insya Allah. Kalau tak dibawa makan tak usah undang kami. Itu sama dengan membunuh Ustaz namanya. Ustaz Bom ini ceramah ingin membangkitkan semangat jemaah. Itu aja. Makan bersama. Nah, pembukanya aja sudah riuh awak kan? Dan bonding awak. Itulah insya-Allah tahun depan kita semangatkan insya-Allah. Amin. Buka langkah di tahun baru dengan bangkitkan semangat kebersamaan di Masjid Al-Hidayah Ujung Batu. Doakan yang kaya insya-Allah murah rezeki, dia infakkan, sedekahkan sedikit hartanya demi kebersamaan. Kita akan merasakan nikmat besar itu akan ditambah tercurah ke kecamatan Ujung Batu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Muharram, dengan pekan Muharram ini, apa saja kaitannya Pak Ustaz? Ustaz Bom tak akan bercerita panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa di bulan Muharram. Apa cerita Nabi Hijrah? Bisa ditonton ceramah kami di YouTube Ustaz Bom Kampar. Jadi materi malam ini tak ada di YouTube, sengaja kami sampaikan di Masjid Al-Hidayah. Kalau masuk YouTube nanti alhamdulillah lah. Kalau tak masuk nanti undang kami lagi di sini. Kadang bermasalah suaranya Bapak Ibu. Sudah direkam rupanya mic-nya tak masuk suara. Maka video itu tak masuk. Ustaz aja. Dulu pernah ceramah sini tapi tak masuk ceramah sini. Rupanya suaranya bermasalah. Maklumlah kami ini kan baru pakai kabel-kabel ini. Jadi dah pakai mic yang mahal tu Pak. Macam Ustaz Somad, Ustaz Hidayat kan ada kabel-kabel ikol kan. Itu jarang suaranya bermasalah. Maklum saja lah. Kalau tak masuk YouTube tu undang lagi sampai masuk lah insya-Allah. Kalau masuk nanti baru aman kan. Ada pertinggalan kita. Satu, awak poin-poin penting yang awak kaji malam ini Bapak Ibu.
Karena memang isi kue kotaknya 3, poinnya 3, insyaAllah kita sampaikan. Kita kaji ini memang sesuai semua ini. Ibu, diam ibu dulu. Ini ketawa ibu ini tersinggung pengurus pendengarnya. Nah, 3 poin ini insyaAllah bikin kita semangat insyaAllah. Amin. Poin pertama tentang pekan Muharram di bulan yang mulia ini. Pertama sekali Ustaz Bombom ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa bulan Muharram ini salah satu dari bulan mulia. Ingat, bulan Muharram ini salah satu dari bulan mulia. Inna iddatas syuhur 'indallahi 12 syahra. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atul hurum. 12 itu ada 4 bulan haram. Hurum itu mulia, haram itu menghilangkan kemuliaan. Kenapa zina itu haram? Karena zina menghilangkan kemuliaan. Kenapa judi itu haram? Karena judi menghilangkan kemuliaan harta. Kenapa mencuri itu haram? Minum khamar itu haram? Karena semuanya menghilangkan kemuliaan. Makanya bulan ini disebut bulan mulia. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan kita di hadapan Allah. Mana 4 bulan mulia itu Pak Ustaz? Nabi jelaskan dalam hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyah, 3 di antaranya serangkai berturut-turut. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini serangkai ini Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan mulia ketiga-tiganya. Rajab Mudhar. Yang keempat Rajab Mudhar namanya. Kenapa Rajab itu disebut Rajab Mudhar? Karena Rajab dulunya sudah dimuliakan oleh suku Mudhar sebelum Islam Bapak dan Ibu. Maka nama Rajab itu Rajab Mudhar, dimuliakan oleh suku Mudhar. 4 bulan mulia termasuk bulan haram. Apa makna bulan mulia itu Pak Ustaz? Amal ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa sebahagian ulama, mereka mendefinisikan, mengartikan, memberi pernyataan maksud bulan mulia ini Allah lipat gandakan amal saleh kita di bulan ini Bapak Ibu. Jadi ketaatan di bulan ini bonusnya banyak. Tak sama ibadah di luar bulan mulia. Amal saleh di bulan mulia ini Allah lipat gandakan. Kebalikannya apa? Dosa, maksiat, mungkar Allah lipat gandakan juga balasannya di bulan mulia ini. Kalau membuat amal saleh pahalanya dilipat ganda. Kalau berbuat dosa, dosa pun dilipat gandakan di bulan ini Bapak dan Ibu. Aku hati-hati. Bahaya bulan pokok. Lalu apa ceritanya Pak Ustaz? Ternyata Allah sambung ayat itu ketika Allah bercerita tentang kemuliaan bulan ini, bulan yang mulia, tolak langkah tahun Islam itu 1 Muharram. Ternyata ayat setelahnya bercerita, fala tazlamu fihinna anfusakum, fala tazlimu anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di hari di bulan itu. Poin pertama tentang pekan Muharram, tinggalkan kezaliman Bapak dan Ibu. Rupa bulan koko bulan yang melarang awak melakukan kezaliman. Allah katakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kalian zalim pada tazlimu. Jangan kalian aniaya. Jangan kalian salah niat dengan orang. Jangan kalian aniaya orang lain. Zalim kepada diri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, zalim kepada manusia. Maka bulan ini menekankan perkara pertama yang harus dijaga oleh umat Islam di pekan Muharram ini adalah tinggalkan yang namanya kezaliman Bapak dan Ibu. Kenapa Pak Ustaz? Karena Nabi pindah dari Makkah ke Madinah itu apa penyebabnya?
Umat Islam pindah dari Makkah ke Madinah, peristiwa hijrah yang dijadikan nama tahun Islam. Nabi itu pindah bukan pindah-pindah gitu aja, Pak. Tidak pindah-pindah gitu je Nabi itu dengan sahabat. Kenapa umat Islam itu pindah? Sebab di Makkah itu kezaliman lah memuncak. Abu Lahab, Abu Jahal naik hampir paningnya di Makkah tu. Parah konkurens di Makkah tu. Bantuan tak dapat umat Islam, memboli tak bisa umat Islam, berdagang tak bisa umat Islam, menikah tak boleh dengan umat Islam, segala macam urusan tidak bisa umat Islam dilibatkan. Begitulah kata pendekar, kata suhu Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka boikot umat Islam. Jangan kalian menjalin hubungan dengan pengikut Muhammad. Jangan sampai umat Islam bertambah di Makkah. Begitulah zalimnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Karena umat Islam saking teraniaya, terboikot, terzalimi, maka di situ datang perintah supaya umat Islam pindah. Kenapa hal ini terjadi? Karena kezaliman merajalela di Makkah, Bapak dan Ibu. Aku zalim ikut yang harus sawah, yang harus sawah antisipasi. Apa makna zalim, Pak Ustaz Bobo? Zalim itu dalam kamus bahasa Arab, wada'us sayyi fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim, Bapak dan Ibu. Kalau tidak pada tempatnya, zalim. Banyak tanganmu, Pak Jarod. Jangan serius, warna makan di luar kau. Serius, waktu lembab. Kan dua tadi kecil boleh kan? Bismillah. Lanjut Bapak Ibu. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nanti akan jelas. Cuma kita jelaskan kezaliman ini. Zalim, aniaya, salah letak itu ada dua macam. Pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada manusia. Zalim kepada Allah, apa maknanya Pak Ustaz? Kita salah letak segala yang Allah berikan kepada kita, tidak kita letakkan pada sesuatu yang Allah inginkan dari pemberian Allah itu. Contoh, Allah berikan kita mata yang sehat. Apa keinginan Allah dengan mata yang sehat ini? Bom, ku berikan kau mata yang sehat agar engkau mengaji, baca Quran. Pakai mata tutup mengaji. Rupanya Ustaz Bom hendak ditengoknya Quran mata yang sehat kau. Banyaknya menengok Facebook leh, banyaknya menengok YouTube, banyak menengok Instagram, menengok bini-bini orang di Facebook, Bapak. Berarti Ustaz Bom salah lotak mata yang dikasih Allah, Bapak. Zalim. Itu zalim tu. Banyak mata ku menengok TV daripada menengok Quran, zalim. Banyak mata ku mohon maaf menengok SMS daripada menengok Quran. Banyak mata membaca Quran daripada membaca Quran, zalim. Sampai masanya mata itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bisa di akhirat besok baru menyesal punya mata dan torang bendorang, tapi tak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Itu zalim Bapak Ibu. Telinga dikasih Allah jelas pendengaran telinga, sehat telinga pak tuleh, joleh demi itu pendengaran leh. Tapi yang sehat-sehat telinga malam iko jarang dibawa mendengar ceramah, banyak le telinga mendengarkan musik, banyak telinga mendengar riba, banyak telinga mendengar caci maki. Telinga yang tidak dipakai, yang Allah inginkan dari telinga ini, dengarkan ayat-ayat Quran, dengarkan ceramah. Yang tidak memakai telinganya untuk keinginan Allah, maka dia zalim dengan pemberian Allah, Bapak dan Ibu. Aku yang sehat-sehat telinga tu pakai tahu mendengar ceramah. Cuma awak punya telinga sehat ni kalau nak dengar ceramah ancak pokak. Ancak pokak dia Bapak Ibu. Pokak nak berdosa. Kalau nak pokak berdosa punya telinga ancak tu. Aku mana nak mau pergi itu ancak pokak. Lihat tentu pokak ya. Pokak.
Yang parahnya pekak-pekak badak lu dulu. Nah, itu adonya lupa. Yang parahnya punya enggak pokak ada, tapi pokak dia bentuk pokak-pokak badak. Itu bini kalau pokak-pokak badak naik tensi awak. Anak inilah banyak pokak-pokak badak main HP panggil Yom, Bom, nyedongannya tapi tidak menyahut. Itu pokak-pokak badak tuh. Lah beberapa kali baru menyahut, tinggi pula jawabannya leh. Habis ini dipanggil, oh siapa? Dek, nak dengar rupa menjawab, apa? Awak dah bunyinya mah. Pokak badak tu. Apa ni Pak Ustaz? Lidah awak lagi sehat. Allah kasih lidah untuk apa? Agar kalian bisa membaca ayat-ayat Allah. Tapi lidah yang masih bisa dia berkeliaran bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, masih bisa merasa kecap asin, kecap manis, garam, gula, pahit, semua itu masih sehat lidah merasakan. Kalau sempat lidah nanti sudah blank, sudah terkena penyumbatan, stroke, mohon maaf Pak, jangan tuh baca Quran leh, bercakap aja tak bisa awak. Maka selagi lidah tu lurus, pakailah lidah tu untuk mengaji. Ada maksudnya nanti tiba-tiba blank lidah tu sumbat, penyumbatan. Lidah tu yang pertama kali dihantam. Sebab semua saraf yang ada di badan ini kuncinya di bawah lidah. Tanyalah sama kesehatan, tanyalah tukang terapi. Semua saraf di badan ini kuncinya, sinyalnya itu di bawah lidah. Maka orang stroke lidah itu dihantamnya dulu. Aku selagi sehat lidah itu bawa mengaji. Dah sampai kapan besok tak tahu. Awak malam-malam ini banyak monster mendadak. Langsung serong aja lidahnya. Aku sebelum serong tu bawa mengaji. Kalau serong nak ke mengaji je le, terapi dulu le. Apa kena baca le? Faham tak? Apa lagi Ustaz? Banyak. Semua yang Allah beri, Allah ingin kita beribadah. Tapi banyak kita yang tidak memakai semua itu untuk ibadah. Yang sehat badan tak ke masjid, yang ada harta tak bersedekah, yang belum kena tensi tak solat tahajud, yang sehat lambung tak puasa sunan, yang lemir teh sehat mata lidah tak mengaji. Orang seperti ini zalim kepada Allah. Namun kezaliman ini Allah berikan jalan ampunan. Kalau kita bertaubat, Allah ampuni. Selagi nyawa di kandung badan, bertaubatlah. Di tahun baru ini kita awali dengan taubat kepada Allah. Apa sebab? Sebab dosa-dosa kezaliman kita di tahun yang lalu teramat banyak yang tak bisa kita ungkapkan kepada Allah. Makanya taubat doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka awak sering-sering bertobat. Sebab awak zalim Bapak. Sehat badan tapi tidak ke masjid. Lidah sehat tapi tidak mengaji. Mata sehat tapi tak mau dengar Quran. Telinga sehat tapi tak dengar ceramah. Zalim. Kalau sempat kita kurang-kurang taubat, kita mati dalam kezaliman, tidak diampuni Allah, kita membawa dosa itu sampai menghadap Allah SWT. Zalim yang kedua, zalim kepada manusia. Nah, ini yang parah ini. Kalau zalim kepada Allah, bertaubat aman, insya Allah Allah ampuni. Tapi jangan tunggu-tunggu taubat nih Pak. Usahakan selalu bertaubat. Siang malam kita bertaubat. Bertaubat yang paling hebat itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Bangun kita salat sunat 2 rakaat, kemudian kita perbanyak taubat. Amal ibadah super menjelang azan subuh itu taubat Pak. Istighfar. Sebab waktu sahur itu waktu yang Allah muliakan bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nanti kalau cepat-cepat bangun tuh, aku amal ibadahnya istighfar. Poi ibu-ibu ke dapur masak sahur istighfar. Poi awak duduk-duduk dan di sejadah sudah salat istighfar banyak. Konang dosa-dosa dulu, banyak dosa-dosa awak. Berjudi, berzina, mencuri lah, cakap-cakap tak elok lah. Maka dosa-dosa itu kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Bapak dan Ibu,
Ternyata kezaliman yang parah itu kezaliman salah letak aniaya kepada saudara, kepada manusia. La yatrukuhullah. Kalau kalian zalim dengan saudara kalian, Allah tak ikut campur. Zalim dengan manusia, Allah lepas tangan. Allah tak ikut campur urusan kita dengan kita. Kapan Allah ikut campur? Kalau tak selesai urusan kalian dengan sesama kalian di dunia, di akhirat baru Allah ikut campur. Faqasallahu ba'dahu min ba'din. Allah akan selesaikan, Allah akan tuntut balas. Siapa yang zalim di dunia, pasti Allah selesaikan kezaliman itu di akhirat. Bapak dan Ibu, tanda akhirat itu ada apa? Tanda akhirat itu ada apa? Uang awam kalau ditanya, bukan pakai Quran hadis, bisa nak menjawab, bisa nak meyakinkan. Tanda akhirat itu apa? Tanda akhirat itu ada apa? Sampaikan. Jangan sampai Quran hadis. Apa tanda akhirat itu ada apa? Banyak perkara di dunia ini yang tak selesai. Tanda akhirat ada, urusan di dunia banyak tak selesai. Kalau selesai di dunia, tak perlu Allah buat akhirat. Rupanya akhirat menyelesaikan urusan yang tak selesai di dunia. Mati membawa hutang. Kalau sampai tak selesai hutang, Allah tak adil, Pak. Ustaz Bambang berhutang dengan Pak Haji 5 juta, tak mau bayar sampai mati, tak aku bayar sampai mati. Selesailah. Habis di dunia dicerita. Tidak, kata Allah. Ku tunggu masalahmu di akhirat. Rupanya akhirat akan menyelesaikan yang tak selesai di dunia. Berapa banyak orang hari ini bercokak sampai mati? Berkeluarga, bertetangga, bercokaknya, berkelahi sampai mati. Tapi dia tak minta maaf, selesai urusan itu. Tidak. Yang tak selesai di dunia pasti Allah selesaikan di akhirat. Maka akhirat itu ada karena di dunia ini banyak kezaliman yang tak selesai. Memang tak percaya akhirat tu, dah mencerita malam tu. Banyak tak percaya akhirat tu. Aku semena-mena di dunia macam tak akan mati. Macam tak akan mati bagus di dunia pun. Banyak orang sampai hati, Pak. Buat tengoklah perangainya tu macam tak akan mati bentuknya. Sampai hati membuat macam tu. Maka hati-hati. Jangan zalim. Awak petani, jangan zalim. Menjadi petani jangan zalim dengan hasil tanian. Menjadi pedagang jangan zalim dengan dagangan. Menjadi pengusaha jangan zalim dengan usaha. Menjadi guru jangan zalim dengan guru. Jadi ustaz jangan zalim terhadap ustaz. Jangan zalim dengan profesi ustaz. Ustaz ni banyak juga yang zalim. Kami ustaz ni kan kalau milih-milih jadwal zalim kami, Pak. Ini pakai makan nih. Ini enggak ada. Aku pilih yang pakai makan. Kan zalim tu. Oh, mohon maaf tu perangai kami, Pak. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada jadwal Ustaz. Yang menelpon kau masa di paripurna pula tu. Aduh. Dibatalkan cik. Tapi kalau yang nelpon suruh-suruh kajinya, ada jadwal Ustaz. Bono ini kok ni nya. Lu zalim lu, Pak. Lu zalim tu. Apa itu yang aku takutkan? Akunya supaya mau tak zalim tu, gue makan besok. Kalau nak zalim aku besok. Kalau jadwal malam minggu, mohon maaf Pak ya, tidak pakai kuih kotak lah. Kalau malam jadwal goyang ngambut tak jadi itu makanannya tak sikit. Ibu-ibu di sana tu tak bawa kuih kotak. Di Melayu tu ceramah dekat kampung Melayu. Jangankan makan di situ, Pak. Pulang aja. Nanti pulang sebelum kalau mau ceramah ke negeri-negeri Melayu tu, pulang Buya deh. Iya Bu, kok ada sikit Buya. Untuk makan-makan di dalam mobil nanti. Dibawanya tujin dikasihnya roti, bahkan dikasihnya bibit kanyu, bibit kelapa. Pokoknya bisa dibawa lah. Ambo sebagai apa kan masukkan yang baik.
Jangan kan makan di sikol. Masuk ibu-ibu tu seorang, dulang makanannya. Masuk seorang dari sana, dulang. Masuk seorang, dulang. Berapa banyak makanan? Makanan. Bisa awak pilih-pilih, Pak. Ndak suka dengan depan awak. Bisa ambil tengok samping lepon makanan, samping pun makanan. Ikut ke mana? Kotak satu gini kan? Takkan bisa awak menengok isi kotak orang tu. Tengok tu si kotak orang aku isi. Samonya bro ni. Tapi kalau yang bawa makanan pakai dulang tu makanan, banyak selokai ibu tu. Makanya kalau nanti awak macam tu, bos ada besok leh. Faham dah ibu-ibu ni? Ibu-ibu ni sih, ibu-ibu jemaah hidayah tak kikir. Masjid saja awak dah pakai AC. Kalau tengok pembangunan masjidnya orang sini tak kikir. Cuman kenapa ini belum dilakukan? Mungkin belum ada semangat itu. Belum sampai berita kepada hati nurani kita. Padahal ini ringan sebenarnya, sebetulnya berat lagi sumbangan ke AC ini Bapak Ibu. AC saja bisa beli mah. Masa untuk makanan sedulang aja waktu berpikir, makan bersama aja berpikir, wah. Kenapa belum bisa? Karena memang belum sampai berita kebenaran ke dalam hati. Kalau dah sampai ke dalam hati itu, Pak, kun fayakun. Tak sanggup kabupaten lain membuat. Ujung batu Rawul, Pak, sanggupnya subuh berjamaah bergelora. Apa mustahil untuk di ujung batu tu? Subuh aja tadi aku bilang. Subuh aja melotui. Subuh tu aja Pak pakai makan. Masa malam bagi kota. Nah, awak tinggalkan. Apa tadi kaji awak? Yang petani jangan curang dalam tanian. Yang memotong karet, potonglah karet tu, juallah karet tu. Yang dijual karet, jangan jual tanah. Kalau nak jual tanah, pakai surat tanah. Itu awak jual korak, jual kotak, jual karet, tapi tanah liat ada di dalam. Pempes anak-anak ada di dalam sebuah. Kadang celana lepis solatnya di dalam ni. Nolak diam tu solat apalah selembar dulu di dalam takung tu. Tu zalim bapak tadi. Tu niatnya kita. Salah niat kita dengan pembeli. Nampak kalau ada yang petani jangan curang. Yang jual-jual buah-buahan, yang jual-jual durian, musim durian. Kalau nak manis durian tu bilang aja tak manis. Tak dibeli orang tu Ustaz, ya risiko. Kenapa durian yang tak manis yang dijual? Iya tak? Jangan salahkan pembeli. Awak yang barangnya tak bagus. Yang berdagang jujur dalam timbangan, jangan mainkan timbangan. Allah suka sayang. Allah istimewakan pedagang yang jujur. At-tajir saduqul amin. Pedagang yang jujur, pedagang yang lurus, dia akan diberikan bonus, diberikan kemuliaan. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Di akhirat dia akan berkumpul, berjumpa dengan orang soleh, dengan orang mati syahid, dengan para nabi, dengan orang-orang jujur. 4 manusia paling mulia di dunia di akhirat ternyata bisa berkumpul dengan orang pedagang yang jujur di dunia, Bapak Ibu. Tidak dengan sebom bisa kumpul dengan pedagang jujur. Orang ini akan berjumpa. Nabi, orang jujur, mati syahid, orang soleh. Aku jujur dalam menggadai. Jangan main-mainkan timbangan. Mana yang menimbang. Tapi kalau dia bohong, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang tipu-tipu, tak sesuai ucapannya dengan kejadian, tak sesuai dengan apa yang dilakukannya, zalim. Nanti dia akan masuk ke dalam neraka, bukan bagian atas. Ternyata kerak neraka itu untuk orang munafik, Bapak. Aku nyawa aja tutup-tutup dan tipu-tipu, bawa neraka besok. Bahaya.
Nanti ibu-ibu yang biasa jual-jual teh poci, boba itu bilang semua pengurus, awak bawa minuman nanti untuk guru itu apa? Jusnya kesukaan, pokat mangga tuh order, tanya sama pengurus. Apa jus itu kesiko? Sedokah seboleh jus sudahlah. Boba boleh juga. Tapi jangan tubedo ya, tubedo jangan. Tubedo lo minum sudah tubedo. Tubedo tak bisa nerima lambung sudah dong. Dah tak masalah, sekali aku makan nombor. Jadi kaji awak tadi apa? Jangan zalim. Yang pengusaha jangan zalim dengan usahanya, dengan proyeknya. Guru jangan zalim dengan ilmu yang diajarkan. Orang kantor, ustaz, semuanya. Kenapa? Ittaqul zulma. Takutlah kalian berbuat zalim di dunia ini. Takutlah kalian salah niat, aniaya. Kalian buat orang lain kegelapan. Kalian gelapkan orang lain. Zalim itu menggelapkan bapak dan ibu. Zalim itu dalam kegelapan. Kita salah niat sama orang, berarti orang itu akan merasakan kegelapan. Kita aniaya orang, kita gelapkan orang itu. Orang yang zalim, yang salah niat, yang menggelapkan hidup orang, membuat kehidupan orang gelap. Nanti di akhirat, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan Allah berikan kepada dia di akhirat. Akhirat itu terang benderang, tapi karena dia zalim di dunia, dia akan merasakan akhirat itu gelap bapak dan ibu. Mampunan zalim-zalim di dunia kok, dan cilako-cilako di dunia itu kolam besok di akhirat. Poningnya di akhirat besoknya kolam nampak akhiratnya. Ngomong asli awak tola nak kahwin kamu kalau pergi masa ni kita buat nak imamnya nak bohong si juru kalau nengoknya memang terasa pun tulang berlangsing bapak dan ibu. Alhamdulillah lah imam maaf sehat insyaallah. Amin. Bacaannya merdu bapak ibu hamba kalau solat dah kalau biasa tak sia-sia masjid awak tu imam macam ni. Kalau macam tu imam tak juga salat jemaah itu. Siapa tu imam? Malaikat mau itu imam tu. Kalau macam tu imam tak jual pak rajin ke masjid leh. Allah. Ambo aja tak takut kaku ambo di belakang. Ditambah lu sejus ambo nak masalah. Tak jadi mirip malam solat lain kan? Tapi nikmat solat dapat awak. Solat balik naik. Dah, balik cerita ni. Zalim, jangan zalim. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz baru menggugah semangat jemaah hidayah. Kenapa perkara ini Ustaz lantang betul Pak Ustaz? Seolah-olah masalah zalim luar biasa. Betul. Karena kezaliman itulah yang membuat kita tak mungkin masuk surga. Orang masuk surga itu bukan karena orang banyak amal. Masuk surga bukan karena amal Bapak Ibu. Amal banyak tu bisa hilang macam debu ditiup angin besok di akhirat. Kenapa? Amal kalian yang membunuh, membukit hilang seketika karena zalim di dunia. Maka orang yang pasti masuk neraka itu orang zalim. Yang tak bisa diselamatkan di akhirat itu orang zalim, orang cilako nak akan selamat di akhirat. Percaya lah. Lain pula tu. Tak berisi kau tak guna dengan dia. Mana terekam di HP tadi. Hati-hati Bapak Ibu. Mana buktinya Pak Ustaz? Ada bukti. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi. Ya Muhammad, ya. Apa masalahnya? Inna fulanatan taqumul laili wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan ya Muhammad. Apa masalah perempuan itu? Dia rajin salat tahajud, dia rajin puasa sunat. Jangankan salat wajib, salat tahajud dia buat tiap malam. Jangankan puasa Ramadan, puasa sunat Senin Kamis tak dia tinggalkan. Lalu masalahnya di mana? Tapi perempuan ini ya Rasulullah, wa tu'si jironaha bilisan. Ternyata lisannya zalim. Dia menganiaya orang dengan lisan. Lidahnya tajam.
kepada tetangganya. Tetangganya tak tidur lelap gara-gara lidahnya. Tetangganya tak makan kenyang gara-gara lidahnya. Orang tak senang hati karena lidahnya. Amalnya banyak, tapi dizalim pakai lidah. Lidahnya menzalimi orang, tuduh orang, fitnah orang, aniaya orang, cakap tak elok. Bagaimana reaksi ini Pak Ustaz? Pahala banyak, tak tinggal salat tahajud, puasa sunat. Rupanya Nabi tak katakan, tak masalah itu, kan banyak amalnya. Tak macam itu kata Nabi dah. Kan amalnya banyak. Rupanya perempuan yang taat tadi, yang amalnya membukit membunuh, jangankan yang wajib, yang sunat dia lakukan. Nabi sampaikan, la khaira fiha, perempuan itu tak ada kebaikannya. Wa hiya min ahlin nar, dia masuk neraka. Hancur amal karena zalim. Aku hati-hati, tak laku amalan awak kalau awak zalim tu. Apa je zalim-zalim? Ibu boleh faham? Boleh mengerti? Makanya mulut tu je zalim-zalim. Oh, macam potui muncul. Kayak laki pula tu. Ya parah bapak dia. Nah, macam itu lah. Habis amal ibadah ibu tu. Jilbab lah dalam, mengaji tiap malam, puasa sunat tak tinggal tiap bulan, solat tahajudnya alhamdulillah lah malam. Tapi bercakap kayak laginya macam potui menyombong. Macam aku kilik petir lah datang masuk neraka bini tu. Makanya Pak jangan risau-risau. Nak kalah mau orang masuk neraka bini tu, nak kalah mau. Jangan risau-risau tadi. Nah, soal Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil. Makanya hati-hati dengan kisah ini. Ada yang masuk surga, tapi amalnya sikit. Kuncinya apa? Dia tak pernah zalim dengan orang lain. Tak pernah zalim, amalnya sikit, tak dibuatnya yang sunat-sunat, yang wajib-wajib saja Pak. Tapi sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Siapa yang tak pernah zalim dengan orang? Tak pernah nyusalahin dengan orang lain Pak. Tak pernah iri hati, dendam, caci maki. Orang itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Padahal amalnya sikit, wajib-wajib aja dan dibuatnya. Tapi dengan dosa anaknya aman, dengan tetangganya aman, hutangnya tak ada, nak dibayar orang tak masalah. Tak pernahnya mengicu-ngicu dah. Tak pernahnya membalik cuci maki dengan cuci maki. Orang macam tu mengangu suruh untuk orang macam tu. Makanya kualitas kita itu ditentukan dengan akhlak, bukan ibadah. Yang menentukan kualitas awak itu akhlak. Nabi itu kualitasnya, integritasnya diakui oleh seluruh umat. Nabi Muhammad itu yang mengakuinya bukan umat Islam Pak. Nabi Muhammad itu diakui oleh umat yang lain. Bahkan salah seorang penulis buku, Michael Hart, menulis sebuah buku dengan judul 100 tokoh berpengaruh di dunia. Siapa Michael Hart? Orang Nasrani, orang Kristen. Dibuatnya buku manusia yang hebat 100 manusia yang terhebat di dunia. Mestinya dibuat Nabi Isa nomor 1, sebab dia tokoh orang Kristen. Tapi dia tulis tokoh pertama, manusia paling hebat di dunia itu adalah Muhammad. Kenapa bisa Muhammad itu diakui mengalahkan yang lain? Bukan karena ibadah, tapi karena akhlak Nabi itu Bapak dan Ibu. Yang dipuji Allah terhadap Nabi itu bukan ibadah. Ibadah Nabi itu tak bisa mengalahkan ibadah Nabi-Nabi dulu. Hebatlah ibadah Nabi Daud lagi Pak. Puasa mereka 6 bulan, puasa awak sebulannya. Betul tak? Maka ibadah Muhammad tak pernah dipuji Allah. Yang Allah puji dari Nabi Muhammad itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah puji akhlak. Makanya akhlak inilah yang menentukan kualitas kita. Jangan zalim, karena zalim itu letaknya pada akhlak perangai. Tak ibadah, ibadah itu korban dan zalim. Mati ibadah dan zalim no. Zalim
Antarnya orang tua ke panti, tak selamat hidupnya. Melawan ke orang tua, tak akan selamat hidupnya dah. Zalim kepada suami, melawan ke suami, tak akan selamat dah, tak akan bahagia dah rumah tangga. Zalim kepada isteri, tak akan selamat kehidupan rumah tangga awak. Makanya bapak jangan zalim ke bini. Jangan tampau-tampau, jangan pukul-pukul, jangan aniaya ke bini. Sayang ke bini. Konang jasuh bini itu nak kata bayu awak dah. Melahirkan anak awak berapanya pak anak yang dilahirkan. Betujuh anak awak, inyo sado melahirkan. Aduh awak sulam je. Betul? Betul. Locak-locak bini. Tampar bini pukul-pukul. Itu memang leput tu tadi apa tu. Kalau ada suami macam tu ke bininya, itu memang terbalik sembe tu. Nak terkonang jasuh bini tu. Jasuh paling godang tu di situlah. Inyo mengandung anak awak, siap lalang ngandung inyo lo melahirkan le, inyo pula yang menyusui le, inyo pula yang mentuani le, yang memelihara mendidik, inyo mengurus anak lo, antar jemput sekolah banyak bini awak yang antar jemput le, yang memasakkan anak tu bini awak. Juo nangis anak malam yang bangun untuk menidurkannya balik siapa? Bini. Juo awak mungkin buruk. Bini dah kau pak. Aku ni jenah salah-salahnya ke bini. Ada duit kasih sama bini sado. Itulah laki-laki sejati tu. Cuman tengok-tengok bini itu dulu. Kalau bini itu ngerti paham dengan agama, setelah duit dikasih sama bini, bini mudah kasih sama laki balik. Nampak laki nak merokok nanti, okay bang, duit rokok ni ambil lah. Nampak laki nak ngopi, bang, duit tak ada di bawah apa tu, di bawah kain. Pakailah abang nak pergi ngopi, minum-minum teh tolong. Kalau macam tu bini pak, kasih sadonyo. Ngerotinya dengan langkah kaki awak. Perlu duit, tak perlu minta dah. Lah nampak dia tulu-tulu awak nak pergi ngopi, ambil duit itu bang. Itu duit di situ aja nya letakkannya. Tu kasihlah tamunya satu. Tapi kalau lah sampai ke inyo tu tak dapat minta pada apa. Bau utang awak di kopi gara-gara bini tu. Kopi sekowe bau utang dulu. 3.000 kopi sekorek kok bisa pak berutang. Rupanya duit di bini sado. Kalau macam tu bini pak nak usah kasih sado. Aku menderita pak di sini. Padahal agama memang nyuruh kasih sado, tapi kalau macam tu tengok-tengok dulu. Jangan salah niat sama bini. Ambo tu pak, aduh, tak bayang aku bini ambo di rumah. Aku nanti makanan yang ambo buat itu ada rumah tu rumah singgah nanti kalau ada makanan. Sebab di sini tak ada makanan yang dibuat. Pokoknya kadang-kadang kan Ustaz tu nanti bungkuskan bungkus lah. Awak kan buka kolam pintu pula. Balik ke cerita tadi pak. Ada cerita yang ada di negeri-negeri sana tu. Oh, bungkuskan tu satu atau anak-anak bini di rumah. Kami apa makan masuk dalam mobil nanti tidur pak. Masuk mobil tidur sampai rumah. Kenapa kau tak usah bawa pulang? Anak bini tu kalau di rumah. Tandus tak bohong tak zalim. Itu maksudnya. Aku guru-guru kita dulu buat tanyalah sama buya-buya yang ada di Rawul kau. Iya nak macam tu. Pulang buya guru-guru dulu tu bawa kereta, sepeda, payah stangnya tu diluruskan, makanan bergantung-gantung di situ. Itu guru-guru dulu. Oh, nu seloka jemaah tu. Datuk ambo guru irit mah. Kalau pulang datuk tu makan tu seminggu makanan tu. Lopek tu seminggu menghabiskannya. Lomang, limpiong, apa lagi? Goreng pisang. Itu yang aku sebutkan tu nak ada ji malam gua. Itu mimpi aja tinggal legan itu. Aku dulu nak goreng gua barokah. Betul, karena kita pandai dengan ulah. Itu jangan sanggup sudah kau banyak makan enggak. Hari tadi ada mau buka begotak.
Pak. Bolak balik aja kayak gitu. Aku jangan zalim dengan anak bini. Apa makan dulu di warung di kodai. Kalau ada di kodai itu di warung tuh makanan kesukaan anak awak, bini awak bungkuskan. Itulah tanda awak cinta, bukan zalim kepada anak bini awak. Kok di kodai awak makan konyang, masa tak kebungkus awak sebungkus untuk anak bini di rumah? Oh, kan mencakap ni belakang. Tapi dekingan kami malam gol ni. Awak ceramah go kaji-kaji ondah jo, Pak. Tapi sakit asli belum. Kaji tak tinggi-tinggi, tapi sakit. Ya Bu ya. Jangan zalim dengan bini. Ambo kalau mau ngonang jasa bini, makanya ada sahabat Nabi. Sahabat yang paling keras itu siapa Pak? Umar. Pedang beliau itu standby 24 jam Pak. Pedangnya standby, banyak cerita putus kepada Umar itulah. Tak ada takutnya. Jangankan manusia, hantu tu takut sama Umar. Begitulah penjelasannya. Hantu takut sama Umar. Umpama Umar tu lewat di jalan Pak. Nio kau mau makan di Subondo Pak. Rupa ada setan terbalik makan di situ kan. Maksudnya apa? Umar tak lewat situ. Nampak jin hantu setan. Umar langsung banting setir Pak beloknya. Umar lewat. Setan ini takut ke Umar. Setan takut ke Umar. Rupanya Umar yang gagah berani perkasa, setan jin hantu takut. Rupanya Pak takut ke bini. Tak bisa melawan cakap bini. Tak pernah tinggi cakap sama bini. Terusinya dia melobeh aja bini. Apapun kata bini, tak pernah Umar sanggah. Jangankan mengeluarkan pedang, memenggal leher istri, bercakap untuk bini itu pun tak dilakukan Umar. Begitulah dia mengingat jasa bini itu Pak. Ditanya oleh sahabat lain, kenapa Umar macam tu? Kenapa kau khalifah macam tu? Yang buat perkasa macam ini? Apa kata Umar? Ingat, mulut dia yang berbisa lebih besar jasanya ketimbang mulutnya. Jadi jasa dia yang kita ingat, yang awak ingat. Terkadang dia aku jasanya melahirkan anak, terkadang dia aku jasanya mencuci kain, memasak, mengurus rumah. Kalau itu yang kita ingat, maka kita takkan pernah zalim dengan istri kita Bapak. Contoh tu. Banyak apa-apa aku mantan-mantan zalim je nampak dia. Lah mantan maksudnya Bapak. InsyaAllah di Sunda deh. Alumni keseriman aja nampak dia. Ya Bu ya. Anda iya. Ibu macam tu juga. Laki jangan zalim dengan bini, bini pun jangan zalim terhadap laki. Jangan cakap-cakap tinggi sama laki. Ibu tu masuk surga bukan karena salat, bukan karena puasa. Perempuan tu masuk surga, cepat dia masuk surga, bukan karena ibadah. Kalau nak cepat masuk surga, macam kilat masuk surga, kuncinya mana? Wa ata'at zaujaha, patuh dengan laki. Itu secepat kilat masuk surga. Aku kalau ada ibu jemaah hidayah besok nongkrong parkirnya di luar surga, ada yang pelawan-pelawan itu Pak. Pembangkang besok. Jumbo mau besok di luar-luar besok amo. Ibu hidayah lah ya mau. Jemaah hidayah ini Ustaz. Apa nongkrong-nongkrong? Maklum lah Ustaz. Kami kan pembangkang. Makanya kalau nak masuk surga itu pasti itu penyebabnya. Sama lagi cakap macam sama orang itu. Masa cakap ke lagi macam sama orang? Walaupun laki itu muda berawak, walaupun laki itu lebih ketek gajinya, walaupun suami itu lebih tidak terhormat, kita lebih terhormat daripada suami. Tidak ada alasan seorang istri bisa bercakap macam sama besar dengan suaminya. Macam aku cakap sebayur dengan suami, macam tu di duitnya. Macam aku dengan orang lain bercakap sebayur, macam tu di duit sama suami. Demi Allah, perempuan itu takkan mencium bau surga. Apa lagi melawan-melawan lagi. Dipanggil tak mengongak, malam monggok-monggok, kunci pintu, suami lolok di luar. Oh, nak masuk surga. Astagfirullah. Lah jangan ku tahu
film morning nampak dia game. Yang kedua Pak, banyak penjelasannya kita tinggalkan untuk tahun depan cerita kita. Nak selesai ke mana? Nak tolong-tolong di kotak ceramah tu. Jadi ceramah kau terpaksa disingkat lebih kan. Kalau ambo jolin sekotak, sebuah iko Pak 2 jam tak akan butuh-butuh. Tapi orang janji tadi di kotak kan 3 isinya, 3 penjelasannya. Yang kedua, poin dalam hijrah pekan Muharram yang pertama tadi jangan sebab saat itu membuat umat Islam pindah, berangkat kapal umat Islam ke Madinah. Yang kedua, poin dalam pekan Muharram Ustaz Bambam ingin sampaikan, yang bisa melawan kezaliman itu apa? Bisa tidak ibadah menandingi kezaliman? Tidak. Ibadah tak bisa melawan kezaliman Bapak. Bukan tak bisa, tak sanggup. Awak kan zalim banyak nih. Banyak kezaliman sekarang nih. Orang yang zalim dengan maksiat segala macamnya, tak jujur segala macamnya, niaya lah. Bagaimana cara mengalahkan itu Pak Ustaz? Mengalahkan kezaliman itu adalah Nabi mengajak orang pindah ke Madinah. Melawan zalim di Makkah, ajak pindah ke Madinah. Ajak itu bahasanya Pak Ustaz, dakwah. Melawan kezaliman itu adalah dakwah. Mengajak orang itu kebaikan, itulah lawan kezaliman. Bukan ibadah. Melawan kezaliman bukan bapak pergi ke masjid. Melawan kezaliman itu bapak mengajak orang ke masjid. Itulah yang akan membuat kezaliman hilang nanti. Dakwah itu puncak itu Pak. Ibu ibadah itu, puncak ibadah itu dakwah. Kendaraan Nabi itu nanti di akhirat. Kenapa Nabi dan Rasul mereka pertama berjumpa dengan Allah? Apa amal ibadah mereka Pak Ustaz? Apa kendaraan mereka yang mereka pakai sehingga mereka melejit berjumpa dengan Allah? Kendaraan Nabi itu Bapak Ibu, kendaraan Rasul itu di dunia ini yang buat mereka mulia menjadi Nabi, menjadi Rasul itu apa? Bukan salat, bukan puasa mereka, bukan ibadah yang lain. Yang membuat Nabi Rasul itu mulia karena mereka berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Itulah yang luar biasa Bapak dan Ibu. Makanya banyak-banyak mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang wirid, ajak orang ke masjid, ajak orang baca Quran, larang orang dari kemungkaran, larang berjudi, larang anak awak berjudi, larang anak awak berzina, larang anak awak minum khamar. Itulah yang dakwah. Kalau dakwah ini tak kalian besarkan, dakwah ini tak kalian lakukan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Tidak kalian ajak manusia untuk kebaikan, tidak kalian cegah kemungkaran dari lingkungan kalian. Yang kaya semakin kaya, yang ke masjid cuma rajin ke masjid, yang mengaji rajin terus mengaji, tapi tak diajaknya orang ke masjid, tak diajaknya orang wirid. Dia cuma beramal sendiri-sendiri, dia soleh sendiri-sendiri. Apa kata Nabi? Auliyusikan Allah ayyub'atha iqaman min indillah. Turun bencana musibah, datang masalah di dunia ini, datang gempa bumi, datang longsor, datang segala macam musibah, baru kita berdoa kepada Allah, ampuni kami Allah, ampuni kami, karena kami tak mencegah kezaliman, tidak mencegah kemungkaran. Doa kita tak diterima Allah. Kenapa? Karena kita tak berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Makanya pakai keadaan sekarang itu berdakwah. Mudah kita berdakwah daripada Nabi-Nabi dulu Pak. Nabi awak berdakwah jenguk ke rumah, yuk ke masjid, sholat, baca Quran. Awak pakai HP pun tak mau berdakwah. Besar peluang awak berdakwah sekarang dunia teknologi canggih ini. Tapi malang melintang awak apa? Lebih banyak awak bergelimang dosa di media daripada berdakwah. Ajaklah orang, kirim di WA di grup. Datang nanti malam yuk, sebom kau ceramah menjadi hidayah, tabligh akbar, mewadui macam apa untuk SSB, buat macam tu wiri seluruh masjid juga. Kenapa bisa Ustaz Salman mewadui jemaahnya? Sebab awak berlumba-lumba mengajak orang di HP. Betul tak? Betul tak? Kenapa Ustaz Salman aja buat macam tu? Buatlah Ustaz Bom macam tu. Awak salah di situ lah. Tiba Ustaz kau beryeyo berdakwah, ajak orang. Pemerintah ikut menolakkan. Oh gubernur ikutnya macam Ustaz Hidayat, gubernur, wakil gubernur ikut susah-susah saudara. Oh camat di undang-undang, patutlah melatih masa IE agung tu nya.
je macam tu, nak kena datang orang no. Tapi apakah cuma itu aja gitu berdakwah? Makanya wirid-wirid mingguan pun tetap ajak orang pak. Solat jamaah tetap ajak orang pakai HP kau berdakwah. Jangan nyebar-nyebar kebohongan. Jangan berita-berita yang tak tentu tu. Mohon maaf pak, Ustaz memang betul salahnya pak Ustaz. Memang salah orang tu. Walaupun yang terjadi di Jakarta, kalian tahu berita tu pasti salah, fitnah, akhir. Kalian sebar demi Allah, berdosa kita Bapak Ibu. Ambo tak ada menyebar-nyebar kabar tu secip pun tak ada sebar. Apa untungnya? Gara-gara itu awak lalai untuk mengajak orang kepada kebaikan, mampu viralkan, rusak awak Bapak Ibu. Apa itu dipiralkan? Ceramah itu viralkan, kata-kata hikmah itu dipiralkan, ancaman orang tak pergi wirid, balasan orang sholat jamaah, itu aja isi WA itu banyak insya Allah kebaikan yang awak buat. Kau tak ada HP pakai untuk menyebar-nyebar apa-apa, tengok Facebook, tengok bini orang, Allah Akbar. Tengok bini orang kau jadi Facebooknya. Kamu dah tengok bini awak ada. Bapak halo. Cuma bini awak tu yang tak berdandan, dia macam mana hampir dia. Nah ditengok ayo mata je nengok. Bini orang dia bilang cacat enak. Bawa dak berlaku sadonya. Kalau ibu-ibu biar laki tu nak suka tengok bini orang tu, tampillah anggun, tampillah kain elok depan laki. Balik dari siko tu pakai kain nancak nak lolo. Dan dipakai tu daster-daster kuyak tu deh. Kau suami rumah kain kuyak tu dipakai. Baju partai kuyak dulu. Tapi kalau pergi undangan, sanggup deh ibu pakai baju partai kuyak tu? Sanggup deh ibu pakai baju daster kuyak? Padahal pahala di mana? Kalian pakai kain cantik kalian pakai minyak wangi kalian, pergi undangan, nampak sama laki-laki lain, dicium baunya sama laki-laki parfum, demi Allah, perempuan itu berdosa. Tapi kalau parfum tadi dicium oleh laki di rumah, kain cantik tadi ditengok oleh laki di rumah, itu yang lebih pahala istri itu. Tapi terbalik, di rumah tu awak, baju kuyak, nanti pakai nak minyak awal balsel, minyak cakapak. Patutlah pak tu tengok bini orang tu di Facebooknya. Iya tak pak? Iya. Lah Bapak Ibu, dakwah. Tidak semua Bapak Ibu ini bisa menjadi penceramah. Penceramah ini namanya mu'allim. Kami ini seolah-olah kalau bahasanya mu'allim Pak, yang memberikan penjelasan Quran hadis ini kami memberikan ilmu mu'allim. Tak semua bisa, mohon maaf. Kalau tak tahu Quran hadis, tak bisa menjelaskan, tak bisa tidak. Tapi semua Bapak Ibu bisa menjadi dai, mengajak orang kepada kebaikan. Menjadi penceramah tak bisa, tapi menjadi dai bisa semuanya Pak. Jadi kita ni yang tinggi itu dai, yang tinggi level itu dai Bapak Ibu. Semua kita bisa mengajak orang. Makanya jangan malas-malas ngajak orang. Pak Ustaz marahnya Pak Ustaz, dilemparnya Pak Ustaz. Paling-paling nanti pakai roti dilempar Pak. Kan ada roti di kode itu. Dilemparnya pakai makanan. Nabi pakai batu dilempar orang Pak. Nabi pakai tulang dilempar orang. Awak paling-paling nanti lempar pakai mainan. Mainan anaknya lempar ke awak, kainnya lemparnya ke awak. Ajaklah orang berapa banyak tapi orang dakwah untuk pergi kepada kebaikan. Pahala itu yang besar bukan kita beramal. Yang besar itu pahalanya kita mengajak orang beramal. Yang melawan kezaliman itu bukan beramal, mengajak orang beramal. Orang beramal. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kalau ingin Bapak Ibu pasti beramal, Bapak Ibu pasti pergi ke masjid, bukan pergi ke masjid. Itu bahasanya orang yang pasti beramal itu orang yang mengajak orang beramal. Bapak yang mengajak orang ke masjid, dipastikan Bapak pergi ke masjid. Jadi orang yang pasti beramal itu orang yang mengajak orang. Kalau tidak mengajak orang, cuma menyuruh macam kami kan menyuruh nih. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu kami lakukan. Tapi kalau Bapak mengajak anak, yuk ke masjid, Bapak pasti pergi ke
Itulah makanya kalau kita ingin beramal, kuncinya ada, ajak orang beramal. Kita pasti beramal, Bapak. Itu kunci itu. Itu yang kunci Inggris tuh. Nah, panjang penjelasannya, tak sanggup ikut tak nanti itu. Besok lagi kita sambung tahun depan lagi. Yang terakhir, apa kunci apa benang merah 4 poin pentingnya Muharram ini, Ustaz? Poin terakhir, ternyata Nabi mengajak orang hijrah itu, hadisnya masa hubungan hijrah ini ada kaitannya dengan ikhlas. Bayangkan Bapak Ibu, orang pindah dari Makkah ke Madinah, tapi hubungan pindah ini ikhlas pula, Pak. Innamal a'malu binniyat. Niat amal ini tergantung niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang pindah ke Madinah, siapa yang berhijrah ke Madinah karena Allah dan karena Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka pindahnya karena Allah dan Rasul. Namun siapa yang hijrah pindah, faman kana hijratuhu, dia pindah ke Madinah pertama karena ingin mencari dunia, di dunia dia ingin mencari dunia, ingin kaya nanti di Madinah, ingin berdagang, ingin berjual, ingin berusaha. Awimroatin, karena mencari seorang perempuan untuk menikah agar punya istri di Madinah. Nabi katakan, yang cari dunia dia akan dapatkan dunia, yang cari perempuan untuk menikah dia akan menikah. Ternyata Bapak dan Ibu, tentang hijrah ini poin pentingnya ikhlas. Amal ibadah yang diterima Allah itu ikhlas, Bapak. Jadi hijrah itu beramal nih, pindah nih, meningkat nih. Yang kita tingkatkan itu bukan amal. Percuma meningkatkan amal kalau tidak ikhlas. Jadi yang ditingkatkan amal tuh ikhlasnya ditingkatkan. Kalau amal tuh tidak bisa ditambah, Pak. Amal tidak bisa ditambah, cuman lo udah meningkatkannya. Salat tahajud tuh ya gitu-gitu aja. Puasa sunat tuh Senin Kamisnya, nah ada puasa sunat Selasa Rabu loh. Jadi yang ditingkatkan itu bukan jumlah amalnya, tapi kualitas amal tuh. Cemano kualitas tuh nak dapet? Tentu amal tuh mesti sering-sering dibuat. Ikhlas tuh susah, Pak. Kalau amal-amal sesekali, wirid-wirid sesekali itu dah ikhlas. Ustaz Bom-Bom lah katakan. Maka kalau nak ikhlas, amal tuh mesti sering dilakukan. Sebab yang ikhlas itu karena sering, Bapak dan Ibu. Kalau sesekali buat amal tu kemungkinan jauh dari ikhlas tu. Maka ujung-ujungnya kedua-duanya dapet. Ikhlas itu kualitas, ikhlas itu ditingkatkan, pasti amal kita meningkat dan amal kita hebat, bagus, Bapak dan Ibu. Maka bukan amal tu bukan banyaknya yang ditingkatkan, ikhlasnya. Sebab amal ikhlas tu pasti banyak, Bapak dan Ibu. Pasti nanti dia tambah banyak. Karena dia beramal sudah karena Allah. Paham Bapak Ibu? Paham tak nih? Ikhlas. Ibu di rumah itu keluar kerja semua di rumah ikhlas. Menyusi, memasak itu pahala besar ibu itu. Melahirkan anak, menyusui anak, mengurus anak, mengurus suami, memasak, menyuci. Apalagi di rumah itu semuanya ibu yang lakukan. Cuman kadang-kadang gara-gara perkara suami yang tak menurunkan keinginan, yang tak bawa awak jalan-jalan sesekali, yang tak mengasih awak sesuatu yang awak inginkan, akhirnya ibu-ibu ini masuk ke kamar, mengumpat dia, dibilangnya semua pekerjaannya. Awak menyuci, awak menyosak, awak memasak, awak ngurus anak, awak semuanya, tapi awak tak dibodi-bodikan ini itu. Ndak diboboknya awak jalan ke Kelok 9. Menyosak, bonding macam potong, ndak sanggup aku lagi. Ibu yang ngomong macam itu dalam kamar, dibilang semuanya, mulai dari mengurus anak segala macam, demi Allah, seketika pahala itu hilang pahala itu sadonya. Aku jadi itu nanti dijadikan sandaran. Kalau anak nanti ada yang tak sadar, anak yang pelawan sama awak, tak dijenguknya awak lah menikahnya, tak balik-balik dah. Jangan dicakap-cakap itu. Kok anak kadang nak berbakti ke awak dah. Menyosal mengandung Allah, menyosal menyusui awak, menyosal mendidik awak, macam perangai awak, habis pahala. Dan anak macam tujuannya. Aku tak usah disebut-sebut itu. Hilang pahala itu kalau tak ikhlas lagi. Ikhlas itu tidak berbau ini. Kalau berbau ini tidak ikhlas. Suwe ikhlas itu ada tak ikhlas di dalam. Surat al-ikhlas itu ada tak ikhlas itu di dalam. Tak. Kalau suwe yang lain Pak, adanya di dalam. Suwe al-maun ada tak kata-kata al-maun di dalam.
Ada surat takasur, ada tak kata-kata takasur di dalam? Ada surat al-fil, ada tak al-fil di dalam? Ada surat wal asri, ada tak wal asri di dalam? Wadduha, wattin, ada tak di dalam? Surat al-ikhlas, ada tak kata-kata ikhlas di dalam? Qul huwallahu, bukan qul huwallahul ikhlas. Itulah ikhlas tu Pak. Dia ada tapi tak berbunyi. Maka jangan berbunyi. Kalau berbunyi tak ikhlas. Pengurus masjid, pengurus anak yatim, pengurus kurban, jangan berbunyi. Kalau berbunyi tak ikhlas. Kan banyak awak berbunyi kan? Rasa kurban petang cemeh, fitnah di jemaah, berbunyi lah. Oh, belum macam itu serah kau dan nak jadi pengurus leponing nak ada apa bunyi tu? Tak ikhlas. Awak tanggung aja lah. Fitnah, cobaan, pujian dan besar pula itu lah. Besar takkan besar kita dengan pujian. Hina takkan hina tidak karena hinaan, karena orang memfitnah. Maka orang ikhlas tidak besar dipuji, tidak kempes kalau dihina. Makanya pekerjaan baik itu lakukan walaupun orang tak menilai kita elok. Itu ikhlas tu. Thomas Haji kau kalau ikhlas kau tak peduli kau cakap orang lah. Bini apapun cakap awak kau Thomas Haji apa-apa. Kadang bini kau nak eloknya ke awak lah. Sangkunya hang. Dah tobat dia ni. Awak mulai nak Thomas Haji dah cakap tak apa-apanya. Dah tobat dia ni. Tengok kalau ayah kalau dah tobat. Tengok. Apanya apa tu? Oh, dia punya asal dan bunyinya. Pancinya. Kempesnya di hari ini. Dicemengin di sini. Tak boleh macam tu Pak. Ikhlaskan. Faham tak? Suai? Panjang gajinya Pak. Tak sanggup 5 untuk membayar. InsyaAllah ada kesempatan nak sambung nanti. Tahun depan insyaAllah. Amin ya Rabbal. Balik ke pangkal gaji ceramah dia sikit tapi hati awak sakit Bapak. Sakit itu maknanya tersimpan di dalam hati. Kalau ceramah ini Pak teringat awak tersimpan, ada harapan kita ada insyaAllah. Tapi kalau ceramah ini tak tersimpan, tak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, keluarnya tak masuk namanya dong. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masuk tu. Tapi tak singgah di situ. Ini memang tak masuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan tu balik. Berarti memantul. Kalau memantul ceramah itu tak sampai ke hati. Tak ada harapan kita berubah Bapak. Tapi kalau masuk ke dalam sampai ke hati, tak orang tak usah bombong. Masalah makan tadi itu tentu orang sampai dulu. Sakit hati. Tapi insyaAllah tahun depan saya yakin, aku yakin jemaah menjadi daya, pengurus dan segenap orang-orang kaya dermawan pasti akan melakukan apa yang kami sampaikan malam ini. Amin. Amin. Kalau tidak ada nanti perubahan, Ustaz lain yang diundang. Malu aku Bapak. Kumpul lagi undang macam buju boleh ya Pak. InsyaAllah pasti ada perubahan. Amin ya Rabbal. Orang-orang yang ada yang bersaki, InsyaAllah kita akan di depan. Tak perlu pakai kes masjid ini Pak. Untuk tahun depan Muharram nanti makan bersama orang kaya berdiri berlima ber-67 selesai satunya. Tak akan terpakai kes masjid. Untuk acara-acara itu bisa kita yang diberi rezeki itu. Waktu itulah kita tengokkan harta itu kita pakai untuk membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tambah murah rezeki kita. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Segala ucapan tak berkenan, tutur kata menyinggung, kata-kata yang tidak tertata, sider yang tidak terukir. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, Ustaz Bombong mohon diberi maaf segala-galanya. Saya dimaafkan. Alhamdulillah. Kesalahan Bapak Ibu sudah kami maafkan. Kalau ada masalah di kota dulu sudah kami maafkan. Tak salah. Masalah air nih, kami komplain air tak tisu, kami maafkan Bapak. Komplain air tisu yang datang, malah kami maafkan.
pun kami tak menyimpan. Cuman untuk besok kita tengok-tengok dulu. Kalau siap berubah, insyaAllah Ustaz Bom ucapkan semoga kita berhijrah menjadi lebih hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Teramat banyak dosa yang kami lakukan sejak kami balik akal sampai malam ini ya Allah. Kami pernah berjudi, kami pernah berzina, kami pernah minum khamar. Kami mohon ya Allah, malam ini kami kembali tenadakan tangan kami yang penuh dengan dosa ini. Kami tetap mengharapkan ampunan belas kasihan darimu ya Allah. Pandanglah kami dengan cinta malam ini. Pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan pandang kami dengan kebencian dan kemurkaan ya Allah. Dan kami harapkan adalah ampunan. Tak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Tak ada yang bisa menghilangkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan selain Engkau ya Allah. Kami takut bahwa dosa ini mati menghadapmu. Kami malu dalam bergumam bergelimang dosa. Ajal kami datang ya Allah. Kami malu ketika malaikat maut datang kami dalam keadaan hina ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kami ya Allah. Di tahun yang baru ini kami mengingat dosa-dosa kami yang luar biasa dulu ya Allah. Inilah kesempatan kami. Kami tak yakin, kami tak percaya, kami belum tahu ya Allah. Apakah hidup ini masih ada untuk tahun ini? Apakah hidup kami cuma tinggal beberapa hari lagi? Maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Wali-walidaina, dosa kedua orang tua kami, perempuan yang sangat berjasa dalam hidup kami, laki-laki yang berjuang dalam hidup kami ya Allah. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka di dunia ini ya Allah. Karena mereka lah kami hari ini menjadi orang yang bermanfaat ya Allah. Karena mereka lah hari ini kami sekolah sampai kami menikah. Mereka tak pernah meninggalkan kami ya Allah. Mereka tak pernah meninggalkan bantuannya kepada kami ya Allah. Sejak kami kecil mereka mencintai menyayangi kami sampai kami hari ini ya Allah. Kami mohon ampunilah perempuan itu ya Allah. Perempuan yang paling berjasa dalam hidup kami, yang telah mengandung kami, melahirkan kami, membesarkan kami ya Allah. Yang rela dia tidak tidur demi melalamkan kami ya Rahman. Dia rela tidak makan demi mengenyangkan kami. Dia rela berhutang ke sana ke sini demi sekolah kami. Dia rela menggadaikan hartanya ya Allah demi kami sarjana, demi kami sekolah menikah ya Allah. Laki-laki siang malam pergi bekerja banting tulang peres keringat, tidurnya bukan di rumah ya Allah, tapi dia tidur di hutan. Dia beralaskan tanah daun-daun ya Allah. Dia tinggalkan anak-anaknya, istrinya ya Allah. Dia rela habis digigit nyamuk, bahkan dia berhadapan dengan binatang berbisa di hutan sana ya Allah. Orang tua kami, ayahanda kami ya Rahman, dia mencari semua itu untuk hidup kami ya Allah. Seandainya dua manusia ini masih hidup, ada salah satu ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Kuatkan mereka beramal saleh ya Rahman. Kuatkan mereka beramal saleh, kuatkan mereka ke masjid ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Rahman. Kami yakin kami tak akan selama-lamanya bersama mereka di dunia ini ya Allah. Seandainya mereka sudah tahu panggil salah satu ya Allah atau keduanya, kami mohon ya Allah, jangan engkau siksa orang tua kami ya Rahman. Jangan engkau azab mereka ya Allah. Jadikan kuburannya salah satu dari rahmat surga-Mu ya Allah. Jadikan kuburannya salah satu dari rahmat surga-Mu ya Allah.
Jangan sampai kuburan mereka menjadi lubang neraka-Mu ya Allah. Kami bersaksi mereka orang yang paling berjasa dalam hidup kami. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa darah mereka mengalir dalam badan kami ya Allah. Engkau pasti tahu yang kami harapkan. Engkau pasti tahu yang kami inginkan ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami terbayang wajah mereka. Terbayang kami senyum mereka ya Allah. Terbayang oleh kami pelukan mereka ya Allah. Namun semua itu hanya tinggal kenang-kenangan ya Allah. Tolong ya Allah, bersamakan kami nanti dengan orang tua kami dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Kami tak ingin lagi berpisah dengan mereka ya Allah. Cukuplah di dunia ini kami Engkau pisahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa kerabat keluarga kami, guru-guru kami ya Allah, saudara-saudara kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bangkitkan semangat hijrah kami di tahun ini ya Allah. Semangat ibadah kami, semangat kami ke masjid, salat jemaah, diri pengajian, baca Quran ya Allah. Sinari hati kami ya Rahman. Jauhkan kami dari sifat zalim, sifat sombong, sifat hasad, aniaya. Bersihkan hati kami ya Allah dari akhlak-akhlak yang akan menghancurkan amal ibadah kami ya Allah. Kami takut menjadi manusia yang merugi ya Allah. Kami takut menjadi manusia yang lelah letih beramal, tapi di akhirat kami tak mendapat